pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, untuk ketua kelas ada? Ya, untuk ketua kelas silakan pimpin teman-temannya untuk membaca doa sebelum belajar. Oke, silakan. Baik, selesai ya. Oke, hari ini kita apa mata pelajaran kita pada hari ini? Al-Quran, Al-Quran hadis. Ya. Pelajaran hari ini Al-Quran hadis. Silakan dipersiapkan bukunya, kemudian alat tulisnya di atas meja. Oke. Buka halaman 33 ya. Hari ini kita akan belajar tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bab 2 ya. Apa pembahasan kita hari ini? Kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Di bab 2 di halaman pembuka itu ada gambar apa? Gambar tata surya ya, di mana pada gambar tersebut ada beberapa planet-planet ya. Ada Saturnus, ya, Uranus, ada Bumi, Mars, Neptunus, ya, dan lain sebagainya ya, dimana planet-planet ini memiliki rotasi atau garis putaran yang dimana mengelilingi matahari ya. Itu adalah suatu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, dimana Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur ya planet-planet agar berputar pada porosnya ya. Misalkan ini matahari ya, ini matahari misalkan ya, dan di sini ada planet satu. Planet ini berputar pada porosnya. Kemudian di sini ada planet lagi ya, berputar ya, mengelilingi matahari dengan rotasinya ya. Ini sudah Allah atur ya. Bayangkan jika tidak ada garis rotasinya ya, jika planet-planet itu tidak ada garis rotasinya, maka planet-planet itu akan bertabrakan ya, bertabrakan satu sama lain ya, yang akan menimbulkan kehancuran ya dalam tata surya ya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ya, dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi beserta isinya ya. Itu adalah kekuasaan Allah ya. Kemudian rahmat ya, dimana setiap yang Allah ciptakan ya, tumbuhan, hewan ya, makhluk hidup, semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang dia Islamkah, dia Kristenkah, dia Buddha ya, tapi Allah Subhanahu wa taala membagikan atau memberikan rahmatnya kepada semua ciptaannya ya. Nah, di sini pernahkah kamu merenungkan bagaimana proses penciptaan langit dan bumi? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Ini tiada lain agar manusia mendapat pelajaran dan menghayatinya.
penghayatan terhadap seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini akan mengantarkan kita kepada pengertian dan pemahaman terhadap maksud Allah Subhanahu wa taala yang tersirat di dalamnya. Semua itu agar kita ingat bahwa Allah lah pemilik segalanya. Ya. Jadi jasad kita, ya, harta kita, segala sesuatu yang kita miliki memang itu kita yang memegang. Akan tetapi itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita dan bisa dibilang itu adalah sebuah titipan yang bisa kapan saja Allah ambil, ya. Kayak misalkan kita punya tangan, ya, kita punya tangan kita untuk apa? Kita punya mata kita untuk apa? Ya, itu adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, suatu rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian di halaman 35 renungkanlah suatu hari ketika Bilal hendak azan salat subuh, yang mendapat Nabi SAW sedang menangis. Lalu beliau bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis?" Tanya Bilal. Nabi SAW menjawab, "Apa yang dapat melarangku untuk menangis? Sedangkan telah turun kepadaku malam ini ayat." Ya, pada malam itu ada ayat yang turun, ya, ada wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, yang dimana ayat tersebut, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Kemudian beliau bersabda, celakalah bagi orang yang membacanya namun ia tidak mau merenungkannya. Ya. Apa ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah surat Ali Imran ayat 190. Ya, di mana di sini surat Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran surat Al-Imran ayat 190. Ya. Kemudian di sini ada surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Oke. Surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Nah, di mana Quran surat Asy-Syams ini terdiri dari 15 ayat, ya. Kemudian surat Asy-Syams termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa disebut Asy-Syams ini dalam golongan surat Makkiyah? Karena diturunkannya di kota Mekah, ya. Surah Asy-Syams diturunkan sesudah surat Al-Qadr. Nama Asy-Syams diambil dari kata Asy-Syams yang terdapat pada ayat pertama surat ini, yang artinya matahari. Ya, pokok-pokok surat Asy-Syams berisi tentang kaum Samud telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedurhakaannya. Ya. Selanjutnya di sini ada Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Yang artinya, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiriminya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, gelap gulita, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya,
maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Surat Asy-Syams ayat 1 sampai 90. Ya, kemudian di sini ada mufradat atau kosakata. Al-mufradat. Situ ada apa? Wasyamsi. Wasyamsi. Wasyamsu. Yang artinya demi matahari. Demi matahari. Kemudian wal qamari. Demi bulan. Demi bulan. Kemudian juga ada wadduhaha, dan sinarnya pada pagi hari, ya. Wa ma qahaha, dan penghamparannya. Wa nafsi, demi jiwa. Wa ma sawwaha, serta penyempurnaannya. Fa alhamaha, maka dia mengilhamkan, ya, fujuraha, jalan kejahatan. Wa taqwaha, dan ketakwaannya. Qad aflaha, sungguh beruntung, ya, man, orang, barang siapa, zakkaha, menyucikannya. Wa qad khaba, dan sungguh rugi, dassaha, mengotorinya. Ya, itu beberapa mufradat atau kosakata yang ada di Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Selanjutnya Bapak ini kalian membaca buku dari halaman 38 sampai halaman 39. Oke, Bapak beri waktu kalian 5 menit untuk membaca, ya. Setelah kalian baca, Bapak akan absen kehadiran kalian. Ahmad Miftahul Hadi, Daniel Darmawan, Rifadi Septian Nugraha, Abdul Muklisuki, Ade Fahmi Rozik, Renizan Saputra, tidak masuk. Kenapa? Sakit. Bagus. Kemudian Khairul Anwar, Muhammad Fathulin. Sudah semua, ya. Semua tadi ada yang satu. Ya, sudah dibaca semuanya? Sudah, ya. Oke. Kemudian di sini ada hadis, ya, di halaman 42. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, ya. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha lamma qad khalqa kataba indahu fawqa arsy inna rahmati sabaqat ghadabi. Rawahu Bukhari, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan penciptaan makhluknya, dia menulis dalam Alkitabnya yang berada di sisinya di atas arsy, sesungguhnya rahmatku di atas mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lewat perantara orang tua kita, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan nama kita di arsy, ya. Sudah menuliskan nama kita terlebih dahulu, ditentukan jodoh kita siapa, rezeki kita bagaimana, ya, kemudian hidup kita seperti apa, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu termasuk kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur segala sesuatu. Ya, jadi kita jangan sampai takut rezeki kita, ya, kemudian kita nanti ke depan seperti apa, ya, itu sudah diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana mensyukuri nikmat yang
Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian yang terakhir ada rangkuman. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk merenungkan alam seperti langit dan bumi serta pergantian malam dan siang. Langit yang melindungi dan bumi yang terhampar menjadi tempat manusia hidup. Semuanya penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungkan fenomena alam semesta akan dapat sampai kepada bukti yang sangat nyata tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ya, jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, semua makhluk hidup, semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari benda mati kemudian sampai benda yang hidup, ya, yang diberi nyawa, semua dikasih rahmat, semua diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung-gunung, lautan, langit, ya, kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, ya, semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memandang apakah dia Islam, apakah dia non-Islam, ya, dia Muslim atau non-Muslim, dia Kristen atau dia Buddha. Allah tidak membeda-bedakan. Ya, semua diberi rahmat, semua diberikan rezekinya masing-masing. Ya, jadi kita harus bisa mensyukuri segala apa yang Allah berikan kepada kita, termasuk kalian yang alhamdulillah bisa duduk di sini, ya, belajar bersama. Itu adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak di luar sana yang mereka mempunyai keinginan belajar tinggi namun apalah daya, ya, namun mereka tidak mampu, ya, untuk menuai atau menuntut ilmu karena faktor ekonomi dan lain sebagainya. Maka dari itu, belajarlah yang rajin, belajarlah yang giat, ya. Kemudian jangan lupa, ya, buat orang tua kalian bangga. Karena kenapa? Orang tua kalian menitipkan kalian ke sekolah untuk kalian menjadi orang-orang yang hebat, untuk menjadi orang-orang yang sukses. Jadi jangan sia-siakan apa yang orang tua kalian berikan kepada kalian semua. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa diamalkan, jangan lupa direnungkan, dan jangan lupa dibaca-baca kembali. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.